Asal-usul Dewi Nawang Wulan, istri Joko Tarub, ternyata bukan makhluk bidadari atau peri kahyangan, melainkan perempuan cantik yang berasal dari tanah Sunda, yang dikenal dengan Prahyangan. Jati diri mengenai siapa Dewi Nawang Wulan diungkap Damar Sasongko dalam novel sejarah Sabdo Palon Tonggak Bumi Jawa 2015. Saat itu Ki Ageng Tarub yang sudah ditinggal istrinya menceritakan kepada putrinya Dewi Nawangsih yang sudah berusia 17 tahun. Joko Tarub sendiri memiliki nama asli Gidang Telangkas, putra Syekh Maulana Maghribi yang menikah dengan Dewi Retna Dumilah, putri Arya Adikara Adipati Tuban. Ia dirawat dan dibesarkan istri Ki Arya Penanggungan, bangsawan dari Pajajaran, yang tinggal di Pedukuhan Tarub, wilayah Pajang. Arya Penanggungan menjadi Akuwuring Tarub dan dikenal dengan nama Ki Ageng Kasihan. Dialah bapak angkat Gidang Telangkas. Ki Ageng Kasihan dan Nyai Ageng Kasihan tidak memiliki anak, sehingga seperti mendapatkan anugerah saat menemukan bayi Gidang Telangkas. Bayi itu lantas dinamakan Joko Tarub. Kelak ketika kedua bapak dan biung angkat Joko Tarub telah meninggal dunia, Joko Tarub menjadi tokoh di Pakuwon Tarub dan dikenal dengan nama Ki Ageng Tarub. Kini Ki Ageng Tarub tengah bertutur dengan putrinya Dewi Nawangsih yang rindu dengan ibunya, yakni Dewi Nawang Wulan. Semenjak kecil Nawangsih sudah tidak mengetahui keberadaan biungnya itu karena ditinggal pergi lantaran suatu hal. Kepada Nawangsih, Ki Ageng Tarub menceritakan sejarah sang ibunda tercinta. "Biungmu masih berdarah Sunda dan Jawa," ungkap Ki Ageng Tarub. Nawangsih terkejut karena selama ini kisah yang beredar di tengah masyarakat, ibunya adalah seorang bidadari dari langit. Ki Ageng Tarub lantas menjelaskan asal-usul biung dari putrinya itu. 17 tahun yang lalu sebelum Nawangsih lahir, 7 wanita cantik bersama beberapa laki-laki dari Prahyangan datang ke Tarub, sebuah pedukuhan terpencil yang berada di kawasan hutan lebat. Mereka datang melalui jalur laut dari Pelabuhan Kalapa menuju Pelabuhan Simongan, lalu lewat jalur darat menuju daerah Tarub. Mereka memilih tinggal di hutan yang dikenal angker, wingit, dan mistis. Lokasinya berada di samping Pedukuhan Tarub. Kedatangan mereka tanpa memberikan kabar apapun kepada Nyai Ageng Kasihan yang mengemban jabatan sebagai Akuwuring Tarub sepeninggal suaminya Ki Ageng Kasihan. Seiring berjalannya waktu, beberapa warga mengaku sering melihat wanita-wanita cantik yang mandi di sendang hutan sebelah selatan Tarub, hutan yang terkenal sangat angker dan wingit bagi penduduk. Penduduk menceritakan ada banyak bidadari cantik dari langit yang sedang mandi di tengah telaga hutan yang angker. Karena desas-desus itu, Joko Tarub yang sudah menginjak usia dewasa sekitar 17 hingga 18 tahunan, penasaran dan ingin membuktikan apa yang menjadi desas-desus penduduk itu. Pada hari pertama, Joko Tarub tidak menemui apapun. Baru setelah hari kedua ia terkejut dengan adanya 7 wanita cantik yang sedang mandi di telaga tengah hutan angker itu. Seperti desas-desus yang berkembang di tengah masyarakat, Joko Tarub mengira 7 perempuan itu memang bidadari kahyangan yang tengah turun ke bumi dan mandi di sendang hutan Tarub. Namun anggapan itu sirna ketika Joko Tarub juga melihat beberapa orang laki-laki yang sedang memandangi sendang. Joko Tarub akhirnya menemui laki-laki tersebut dan mengatakan bahwa ia adalah putra dari Akuwu Tarub. Senang ada putra Akuwu yang disinggahi, Joko Tarub diajak menuju tempat peristirahatan mereka di sebuah gua tersembunyi yang cukup dalam. Joko Tarub akhirnya dikenalkan dengan 7 wanita yang ikut dalam rombongan. Singkat cerita, 7 dari wanita itu meminta agar Joko Tarub memilih salah satu dari mereka untuk diambil menjadi istri. Mereka menjelaskan bahwa 7 wanita itu adalah putri dari 3 orang Brahmana yang tinggal di Prahyangan. Ketiga Brahmana itu adalah Dangyang Raga Suci,
Dang Hyang Langlang Wisesa, dan Dang Hyang Wulungan. Putri Dang Hyang Ragasuci bernama Rara Purwaci dan Rara Asri. Sedangkan Putri Dang Hyang Langlang Wisesa adalah Rara Kancana dan Rara Manik. Sementara Putri Dang Hyang Wulungan adalah Rara Cindi, Rasati, dan Rara Sindang. Mereka semua mengaku memiliki ibu yang berasal dari Jawa. Dengan demikian, ketujuh perempuan cantik yang awalnya sempat dikira bidadari kahyangan yang turun dari langit ke bumi itu ternyata adalah wanita keturunan Sunda dan Jawa. Mereka datang ke tanah Jawa atas petunjuk ayah mereka, golongan Brahmana. Menurut petunjuk gaib yang diterima, putri-putri mereka diperintah untuk melakukan pengembaraan ke timur, menuju tempat yang disebut Amajang Wulan Tinaruban, artinya di bawah cahaya bulan dan dinaungi Tarup. Tarup artinya adalah tempat berteduh dalam sebuah acara pesta. Karena itu, ketika ada pemuda yang mengaku sebagai putra Akuwu Tarup, laki-laki yang mengantarkan 7 wanita itu sangat gembira. Artinya pengembaraan mereka berhasil. Pawisi gaib yang diterima para Brahmana itu berasal dari sosok yang mengaku sebagai pamomong tanah Jawa dan Nusantara. Kini putri-putri mereka sudah sampai di daerah bernama Tarup, dan sebuah kebetulan ada pemuda yang menghampiri mereka. Sesuai dengan wangsit Amajang Wulan Tinaruban, maka 7 wanita cantik tadi meminta pemuda bernama Joko Tarup untuk memilihnya. Rasa penasaran Joko Tarup yang terkejut karena tiba-tiba diminta menikahi salah satu dari mereka, akhirnya terjawab sudah. Joko Tarup memilih perempuan cantik yang bernama Rara Purwaci. Rombongan dari negeri Prahyangan itu akhirnya kembali pulang. Namun Rara Asri memilih untuk menemani kakaknya, yakni Rara Purwaci. Desa Tarup pun gempar. Joko Tarup sang putra Nyai Ageng Kasihan yang menjabat sebagai kepala desa Tarup membawa wanita cantik dari hutan belantara, hutan angker yang sebelumnya tersebar desas-desus dihuni bidadari yang gemar mandi di sendang telaga. Penduduk pun masih mengira wanita cantik yang dibawa Joko Tarup adalah sosok bidadari dari kahyangan. Sementara Joko Tarup memilih untuk diam dan malah merahasiakan jati diri dari identitas Rara Purwaci. Alasannya, sebab putri seorang Brahmana yang menikah dengan golongan kesatria, apalagi Joko Tarup identik dengan golongan Sudra yang tinggal di kampung terpencil, akan menemui banyak kendala karena aturan dalam Dharma Sastra. Asal-usul Rara Purwaci yang tidak jelas juntrungnya itu membuat masyarakat Tarup semakin yakin bahwa ia adalah bidadari dari kahyangan. Joko Tarup lantas memberinya nama baru, yakni Nawang Wulan. Nawang Wulan artinya adalah menatap rembulan, sebab biungmu memang seperti rembulan yang memancarkan sinarnya dengan terang, cerita Ki Ageng Tarup kepada putrinya yang sudah perawan itu. Kelak Nawangsih diperistri oleh murid Ki Ageng Tarup bernama Raden Bondan Kejawan, pangeran kerajaan Keling Majapahit. Petunjuk gaib dari para Brahmana dari negeri Prahyangan mulai menemui titik temu. Nawangsih, keturunan dari putri mereka, menjadi istri Raden Bondan Kejawan, putra Bri Kertabumi atau Prabu Brawijaya kelima. Sesuai pawisik yang diterima para Brahmana ayah Nawang Wulan, keturunan mereka akan menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa. Itu sebabnya putri-putri mereka dikirim dari Prahyangan ke daerah terpencil bernama Tarup. Semuanya semata-mata demi menjalankan petunjuk gaib yang diterima para Brahmana tersebut. Dari perkawinan Raden Bondan Kejawan dengan Nawangsih lahir Ki Ageng Wonosobo, Ki Ageng Getas Pendowo, dan Dewi Roro Kasihan atau Nyai Ageng Ngerang. Dari Ki Ageng Getas Pendowo lahir Ki Ageng Selo, berputra Ki Ageng Enis, berputra Ki Ageng Pemanahan, berputra Panembahan Senopati Raja Mataram. Dari Dewi Roro Kasihan atau Nyai Ageng Ngerang yang menikah dengan Syekh Muhammad Nurul Yakin atau Ki Ageng Ngerang, lahir Sunan Ngerang II, berputra Sunan Ngerang III, berputra Ki Panjawi, penguasa kerajaan Pati Jawa Tengah,
berputra Wasis Joyokusumo yang dikenal Adipati-pati.